Dalam video kali ini kita akan membahas soal 5 bilangan bulat positif berurutan, yaitu berikut ini, memiliki rata-rata P2/5. Jika rata-rata kelima bilangan tersebut ditambah jangkauannya adalah U/10, nilai U adalah, sebelum mencari nilai U kita cari dulu nilai P. Rata-rata 5 bilangan positif di sini kan P2/5. Jadi kita jumlahkan dulu ini. 31 tambah 19, 50, 62. Jadi 62 plus P bagi 5 akan sama dengan P2/5. Perhatikan bahwa ini kan pecahan campuran. Bisa kita tulis P ditambah 2/5. 5-nya di sini kita pindah ke kanan, dapat 5P plus 2. Ini jadi 62 plus P. Jadi 4P akan sama dengan 60. Jadi di sini kita dapatkan P-nya 15. Di soal diketahui rata-rata ditambah jangkauan adalah U/10. Jadi 15 2/5 ditambah jangkauannya di sini bisa kita hitung. Terbesar dikurangi terkecil, 19 kurangi 12, 7. Jadi tambah 7 akan sama dengan U/10. Sini kita ubah jadi pecahan biasa, dapat 77 dari 75 tambah 2/5 ditambah, untuk ini kita ubah ke pecahan per 5, jadi dapat 35/5 U/10. Sini kita jumlahkan pembilangnya, 100 tambah 12 berarti 112/5 U/10. Jadi di sini nilai U bisa kita hitung, 10 dikali 112/5. Coret jadi 2, nilai U-nya di sini 224. Jadi nilai U adalah 224. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan ini dan ini adalah 6. Jika A di antara 0 dan 10, nilai A yang memenuhi adalah, kita cari faktorisasi prima dari ini dan ini. Untuk yang pertama bisa kita faktorkan 12 kali 12 plus 2. Jadi 12 kali 14. Sini bisa difaktorkan 2 kali 6, 2 kali 3. Kalau yang ini 2 kali 7. Untuk bentuk yang kedua di sini kita tulis tetap aja. Misalkan ini A, ini B, maka bisa kita punyai A sini 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3. Dan kali 3 kali 7. Karena kita tahu FVB-nya 6. Ini bisa kita tulis 2 kali 3, ini kan 6. Jadi untuk B di sini pasti dia itu memuat 2 dan 3. Perhatikan untuk angka 2. Di sini pangkat terkecilnya kan 1, sesuai dengan yang ini. Jadi untuk angka 2 pasti pangkatnya ini 1 atau 2 aja. Dan untuk pangkat 3, ini kan pangkatnya 1. Karena yang atas di sini sudah 1, maka pangkat yang di bawah ini bisa kita isi berapapun ya, dengan bilangan asli. Jadi bisa kita pangkatkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Misal kita ambil B di sini 2 kali 3. Maka kita dapatkan 5 kuadrat min A sama dengan 6. Jadi A sama dengan 19. Ini tidak memenuhi karena A disyaratkan di antara 0 dan 10. Kita ambil
3-nya pangkat 2. Di sini dapat 5 kuadrat sama dikurangi A sama dengan 18, jadi A sini 7. Karena A sama dengan 7 termuat di interval ini, maka kita pilih aja jawabannya A sama dengan 7 ya, atau ini adalah 7. Banyak bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah 13. Jika T adalah bilangan bulat positif, nilai T adalah, kita sederhanakan dulu bentuk ini. Bisa kita tulis mutlak X, kemudian ditambah T, dimutlakan, kurang dari sama dengan 10, ini dari 5 kali 2. Dan kita hilangkan mutlaknya, ini dapat min 10, kurang dari sama dengan mutlak X plus T kurang dari sama dengan 10. Dari sini, karena T itu disyaratkan bilangan bulat positif, kita ambil aja T1. Jadi, ini bisa kita dapatkan min 11 kurang dari sama dengan mutlak X kurang dari sama dengan 9. Perhatikan bahwa untuk pertidaksamaan ini, min 11 ini kan bukan solusi ya. Karena mutlak X-nya ini kan akan sama dengan 11, dia pernyataan ini akan bernilai salah. Nilainya itu bukan kurang dari 9. Begitu juga dengan min 10, kan mutlak X-nya akan 10, ini kan salah atau tidak memenuhi gitu ya. Ini tidak memenuhi juga. Maka bisa kita hitung solusinya di sini. Dari min 9 sampai min 1 kan ada 9. Tambah 0, jadi ada 1 dan tambah 9. Jadi di sini itu solusinya untuk yang ini min 9, min 8 dan seterusnya sampai min 1. Kemudian angka 1 di sini itu kan ketika X-nya 0. Dan untuk yang 9 di sini dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Jadi yang kita pandang itu yang angka ini aja. Contohnya yang lain, misal kita pilih T sama dengan 2. Di sini bisa kita dapatkan min 12 kurang dari sama dengan mutlak X kurang dari sama dengan 8. Perhatikan angka 8 ini ya. Nanti pasti dia akan punya solusi itu 8 tambah 1 plus 8. Di sini 19, ini 17. Jadi supaya ada 13 otomatis angka di sini itu harus 6. Jadi 10 dikurangi 4 itu kan 6. Maka kita pilih aja T sama dengan 4. Kita dapatkan ini min 14 kurang dari sama dengan mutlak X kurang dari sama dengan 6. Pandang angka yang ini kan akan punya solusi 6 tambah 1 tambah 6, 13. Jadi untuk 6 yang di sini ini kan min 6, min 5, min 4 sampai min 1. Untuk 1 di sini angka 0, untuk yang ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 13 bilangan bulat. Nilai T adalah di sini 4. Sebuah kerucut dengan volume 800 pi memiliki alas berupa lingkaran dengan titik tengah O. Titik A dan B merupakan titik yang terletak pada lingkaran, sehingga membentuk ruas garis lurus AB seperti gambar di bawah. Jari-jari lingkaran tersebut adalah, untuk menghitung jari-jari, sini kita cari diameternya ya, dari jarak titik A dan B. Jadi D akan sama dengan delta X kuadrat plus delta Y kuadrat di akar.
Cetak X-nya dulu di sini 6 dikurangi min 6 kan 12. 12 kuadrat. Dan untuk Y-nya 8 dikurangi min 8 16, jadi plus 16 kuadrat. Hasilnya di sini 144 ditambah 256 400. Di akar hasilnya 20. Jadi jari-jarinya kita bagi aja D per 2. Sini 10. Kita pilih jawabannya C 10. Soal berikutnya nomor 5. Jika tinggi kerucut diperbesar 25% dan volume kerucut tetap sama, jari-jari alas kerucut menjadi. Jadi di sini dipunyai R1 itu 10, kemudian T1 sini. Karena nggak tahu, kita misalkan aja dengan T. Untuk R yang baru, misalkan R2, sini ditanyakan ya. Jadi ini tanda tanya. Untuk T2, dia diperbesar 25%. Artinya akan sama dengan 125% T yang lama. T yang lama sini kan T. Bisa kita tulis ini 1,25 T. Dalam pecahan bisa kita tulis 10/8 T. Karena di soal diketahui volume kerucut tetap sama, jadi bisa kita tulis V sama dengan V. Untuk yang pertama kita pakai rumus ini. Sepertiga Pi R1 kuadrat kali T1. T1 nya di sini kan T. Untuk yang kanan kita pakai RT yang ini. Sepertiga Pi R2 dikuadratkan dikali T2. T2 di sini 10/8 dikali T. Yang sama kita coret. T-nya ini kan juga sama, bisa dicoret. Untuk ruas kiri tinggal R1 kuadrat, ini kan 100. Ke kanan sini jadi R2 kuadrat dikali 10/8. Jadi R2 kuadrat akan sama dengan 8/10 dikali 100. Ini dicoret-coret, dapat 80. Jadi R2 sini akan sama dengan akar 80. Akar 80 sini kan sama dengan akar 16 dikali 5, hasilnya 4 akar 5. Jadi jari-jari alas kerucut menjadi 4 akar 5. Jawabannya yang B. Soal nomor 6. Luas permukaan kerucut adalah. Untuk menghitung luas permukaan kerucut, sini kita bisa pakai rumus luas alas PR kuadrat ditambah luas selimut PRS. Karena sebelumnya kita tahu R itu 10, jadi yang kita cari di sini S-nya. Kita gambar kerucutnya dulu sini. Jari-jarinya ini kan 10, jadi di sini 10. Untuk tinggi ini bisa kita cari dari rumus volume 800 Pi, ini kan volumenya 800 Pi, akan sama dengan sepertiga Pi R kuadrat, ini kan 100 dikali T. Pi bisa kita coret, untuk 100 nya ini bisa dicoret juga. Dapat T nya di sini 8 kali 3, jadi T 24. Untuk S bisa kita cari dengan Pythagoras. Jadi S sama dengan 10 kuadrat tambah 24 kuadrat di akar. Ini 100 tambah 5, 76 di akar. Hasilnya 6, 76 di akar. 26. Jadi S di sini 26. Jadi luas permukaan kerucut bisa kita hitung P dikali 100, R kuadratnya kan 10 kuadrat, ditambah P dikali 10 kali 26. 100 Pi ditambah 260 Pi. Hasilnya di sini 360 Pi.
Jadi jawabannya D 360B. Titik R A,3 terletak pada grafik fungsi f dan g. Jumlah semua nilai a yang mungkin adalah, di sini kita substitusikan aja titik R ke f karena fungsi g di sini ada b-nya. Jadi kita pakai saja yang f. Ini x, ini y. Jadi 3 akan sama dengan a kuadrat plus 2x. 3-nya kita pindah ke kanan, dapat 0 sama dengan a kuadrat plus 2x min 3. Jumlah semua nilai a yang mungkin, sini kan karena dia fungsi kuadrat, kita bisa pakai rumus jumlah akar a1 plus a2 akan sama dengan min b per a. Min b berarti min ini, min 2. Untuk a-nya sini koefisien yang kuadrat ini. Jadi 1 min 2 per 1 hasilnya min 2. Jadi jawabannya A min 2. Soal berikutnya sini. Jika titik potong fungsi f dan g adalah x1, y1 dan x2, y2 dengan x1 kurang dari x2 dan y1 kurang dari y2, nilai dari berikut ini adalah, di perhitungan sebelumnya kita punyai persamaan ini. Nilai A bisa kita cari dengan memfaktorkan bentuk ini ya. A plus 3 dikali A min 1. Jadi A yang mungkin di sini tuh A sama dengan min 3 atau A sama dengan 1. Kita coba saja untuk R. Sini ketika A sama dengan min 3, jadi R-nya min 3,3. Nilai B di sini bisa kita cari. Substitusi XY ini ya. Di 3 sama dengan min 3B plus 6. Jadi min 3B akan sama dengan min 3. Jadi B di sini 1. Kita dapatkan fungsi Gx itu X plus 6. Kita cari titik potong F dan G. Jadi Fx sama dengan Gx. Ini X kuadrat plus 2X kan sama dengan X plus 6. Jadi X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan sini. X plus 3 dikali X min 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Perhatikan bahwa jika X sama dengan min 3, otomatis Y-nya sini 3. Dari diketahui titik R ini. Jadi kita punya titiknya itu min 3 untuk ini. Dan untuk 2, sini bisa kita hitung. Kita pakai yang Gx, karena kan lebih gampang. Jadi G2 sama dengan 2 tambah 6, 8. Jadi kita dapatkan 2 titik min 3,3 dan 2,8. Kita periksa apakah memenuhi ini. Di X1 sini kan min 3 kurang dari 2, kemudian 3 kurang dari 8. Jadi X1 kurang dari X2. Ini X1, ini X2, dan ini Y1, ini Y2. Keduanya terpenuhi, jadi nilai ini bisa kita hitung. X1-nya min 3, ini min 3 dikurangi 2, ditambah 3 dikurangi 8. Ini min 5 tambah 3 min 2, jadi min 10. Kita dapatkan jawabannya A min 10. Soal berikutnya nomor 9. Gradien garis yang melalui kedua titik potong tersebut adalah, sebelumnya kita punya titik potongnya itu min 33 dan 2,8. Gradiennya bisa kita cari. Rumusnya kan delta Y delta X. Untuk delta Y sini kita hitung
8 kurangi 3 jadi 5, dan 2 dikurangi min 3 kan 2 tambah 3 hasilnya 5 juga. 5 per 5 sama dengan 1. Jadi kita pilih jawabannya sini D1. Urutan bilangan berikut ini dari yang terbesar ke terkecil adalah, untuk mengurutkannya kita ubah bentuk ini jadi bentuk desimal. Untuk bentuk yang pertama 1/5 dikurangi 3/4, bisa kita samakan penyebutnya jadi 20 ya. 4 per 20 dikurangi 15 per 20, ini hasilnya min 11 per 20 atau sama dengan min 0,55. Ini kan dikalikan 5 dapat per 100 nanti. Untuk bentuk yang kedua min 1 setengah, ini kan sama dengan min 1,5 karena setengah itu kan 0,5. Dan untuk bentuk yang ketiga min 0,5 ini tetap. Dan untuk bentuk yang terakhir min 2 akar 1/4. Akar 1/4 itu setengah, jadi min 2 dikali setengah min 1. Karena kita diminta untuk mengurutkan yang terbesar ke yang terkecil, perhatikan bahwa angka-angka di sini itu kan negatif, artinya terbesar itu angka yang paling kecil. Jadi angka yang paling kecil di sini kan 0,5. Jadi ini nomor 1. Dan untuk yang kedua sini ini min 0,55. Kemudian 1 ya. Jadi ini 3. Ini 4. Bisa kita pakai garis bilangan kalau misalkan bingung. Ini kan min 1,5 di sini. Dan min 1 min 0,55 min 0,5 di sini. Nah, ini kan dari terbesar dan yang ini terkecil. Jadi yang pertama ini min 0,5, jadi antara D atau E. Dan yang kedua 1/5 kurangi 3/4, ini sama ya. Jadi yang ketiga min 2 akar 1/4. Ini yang ketiga kan ini, jadi kita pilih jawabannya yang E. Diketahui sistem persamaan linear dalam variabel X, Y, dan Z berikut ini. Jika sistem persamaan linear tersebut memiliki solusi x(x0), y(y0), dan z(z0), nilai x0 adalah, perhatikan untuk persamaan 2 di sini akan kita ubah dalam bentuk 6y ya, biar bisa disubstitusi ke persamaan 1. Jadi di sini 3y sama dengan x min z. Kita cuma pindah min 3y aja. Dan kedua ruas kita kali dengan 2, dapat 6y sama dengan 2x min 2z. Bentuk ini kita substitusi ke persamaan 1. Dapat 3x plus 2x min 2z ditambah 2z sama dengan 25. Jadi ini 5x min 2z plus 2z itu kan 0, akan sama dengan 25. Jadi x di sini 5, dari 25 bagi 5. Jadi kita peroleh x0 5. Kita pilih jawabannya E 5. Perhatikan gambar berikut ini. Banyak trapesium pada gambar di atas adalah, di sini misal kita perbesar gambarnya dulu.
Jadi akan terbentuk dua macam trapesium. Yang pertama itu sama kaki, ini sama kaki, dan yang kedua trapesium siku-siku. Untuk yang sama kaki di sini itu yang begini ya. Ini ada 1 dan ini 2 dan ini 3 dan ini 4. Jadi untuk yang sama kaki di sini ada 4. Dan kita cari yang siku-siku. Untuk bagian ini, sini kan sama ini 1. Jadi ada 2 ya. Yang pertama ketika sisi miringnya ini, dan yang kedua ketika sisi miringnya di kiri yang ini. Jadi untuk setiap bentuk trapesium sama kaki akan terbentuk 2 trapesium siku-siku. Jadi untuk yang ini ada 2 dan yang ini ada 2, ini 2, ini 2. Jadi total akan ada 8. Kita jumlahkan dapat hasilnya 12. Jadi banyak trapesium pada gambar di atas adalah B12. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan fungsi X sebagai berikut ini. Diketahui nilai operasi 2 sama dengan 5 dan operasi 5 sama dengan 2. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? Pernyataan 1 di sini A adalah bilangan ganjil. Kita pakai yang ini karena A kan di sini untuk X genap. Jadi operasi 2 sama dengan 5. Sini X-nya kita ganti dengan 2, dapat 2 plus A sama dengan 5. Jadi A sama dengan 3. Sini kan ganjil. Kita dapatkan pernyataan 1 ini benar. Selanjutnya untuk pernyataan 2 nilai B sama dengan min 2. B di sini kan untuk X ganjil, makanya kita pakai yang operasi 5. Yang operasi 5 sama dengan 2. X di sini kita ganti dengan 5 dan A-nya 3, dapat 5B plus 12 sama dengan 2. Jadi 5B sama dengan min 10. B sama dengan min 2. Pernyataan 2 benar, kita cek jawaban. 1, 2 benar, jadi ini mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, ini masih mungkin. Yang membedakan jawaban A dan E itu kan pernyataan 4. Kita cek yang pernyataan 4 ini. Kita ubah dulu ini ya. Ini X plus 3, sementara yang kedua di sini min 2X plus 12. Jadi kita hitung yang kiri dulu, plus operasi 5. Karena kita tahu operasi 5 itu 2, ini kan jadi 2 plus 2. Hasilnya 4. Kita pakai yang ini ya, karena genap. Jadi 4 tambah 7, 4 tambah 3 hasilnya 7. Dan untuk bentuk yang kedua yang ini 5 ditambah operasi 2. Kita tahu operasi 2 itu 5. Jadi di sini 5 tambah 5 10. Kita pakai yang genap lagi, jadi X plus 3 ini 10 tambah 3 13. Karena 7 tidak sama dengan 13, otomatis pernyataan 4 salah. Kita dapatkan jawabannya di sini 1, 2, 3 saja. Pernyataan 3 kita cek.
Ini kan operasi 5 dikurangi operasi 2. Operasi 5 kita tahu hasilnya itu 2. Operasi 2 5. Jadi kita hitung aja operasi min 3. Min 3 di sini ganjil, kita pakai yang bentuk kedua, min 2x plus 12. Jadi min 2 dikali min 3 plus 12, hasilnya 18. Kenyataan 3 benar. Jadi jawabannya sesuai ya, 1, 2, 3 saja. Diketahui fx sama dengan gx min s dan gx berikut ini. Dengan s bilangan asli, titik potong grafik fungsi f terhadap sumbu y adalah 0,4s. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? Diketahui fungsi f melewati titik 0,4s. Jadi kita cari dulu di sini fungsi f-nya, fx sama dengan gx min s. Jadi x di sini kita ganti dengan x min s, dapat s dikali x min s dikuadratkan min 2 dikali x min s ditambah s. Ini fx. Karena f melewati titik 0,4s, jadi ini x, ini y, bisa kita substitusi. 4s akan sama dengan s dikali 0 min s dikuadratkan dikurangi min 2 kali 0 min s ditambah s. Ini kan hasilnya s pangkat 3 dari s dikali s kuadrat, dan ini plus 2s ditambah s. Ini 4s. Bisa kita sederhanakan, dapat 0 sama dengan s pangkat 3 min s. Ini kan 3s dikurangi 4s, hasilnya min s. Kita keluarkan s-nya, di sini dapat s kuadrat min 1. Jadi difaktorkan aja bentuk ini, s plus 1 dikali s min 1. Jadi s yang memenuhi ini 0, min 1 atau 1. Karena ada syarat s bilangan asli. Bilangan asli itu kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita pilih yang ini. S sama dengan 1. Kita cek pernyataannya. Sini grafik fungsi G memotong garis X sama dengan 0 di titik 0,2. Gx di sini kan kita ganti aja S dengan 1, dapat X kuadrat min 2X plus 1. Kita cari ketika X 0, jadi G0. Ini kan akan sama dengan 1 ya. Tinggal ambil aja bagian belakang ini. Kita dapat titik potongnya 0,1. Beda dengan 0,2, jadi pernyataan 1 salah. Berikutnya kita cek pernyataan 2. Titik puncak grafik fungsi f adalah 2,0. Jadi fungsi f kan ini, atau kita bisa pakai yang ini dulu lah. Dia kan fx sama dengan gx min 1. Jadi x di sini kita ganti dengan x min 1, dapat x min 1 dikuadratkan min 2 kali x min 1 tambah 1. Ini kita sederhanakan saja, dapat x kuadrat min 2x plus 1 dikurangi 2x plus 2 tambah 1. X kuadratnya tetap ya, karena ini kan nggak ada x kuadrat. Untuk x di sini min 2x dikurangi 2x dapat min 4x. Untuk angkanya di sini 1, 2, 1. Jadi tambah 4.
Titik puncak dari fx di sini bisa kita cari. Xp ini kan min B per 2A, jadi 4, karena min 4. 2 kali 1 ini 2. YP nya sini, X nya kita ganti dengan 2. 2 kuadrat dikurangi 8 tambah 4. Kan 4 tambah 4 8, dikurangi 8 0. Jadi 0. Dari sini kita peroleh titik puncaknya itu 2,0. Jadi pernyataan 2 benar. Setelah cek 2 pernyataan, kita cek jawaban. 1 benar, 1 salah, 2 benar. Jadi ini salah karena kan memuat 1. Ini salah. Ini masih mungkin, ini enggak mungkin. Ini juga enggak mungkin. Jadi di sini kita pilih jawabannya C, 2 dan 4 saja. Selanjutnya kita cek untuk pernyataan 3 dan 4. Pernyataan 3 di sini, titik puncak grafik fungsi G 2,0. Jadi kita pakai Gx yang ini. XP-nya ini kan akan sama dengan 2 per 2 kali 1, 1. 2 ini dari min 2. Dan YP-nya kita ganti X di sini dengan 1, dapat 1 kuadrat, min 2 kali 1 plus 1, hasilnya 0. Jadi titik puncaknya di sini 1,0. Pernyataan 3 di sini salah. Kita cek pernyataan 4. Grafik fungsi f diperoleh dari pergeseran grafik fungsi g 1 satuan ke kanan. Perhatikan bahwa fx sini kan sama dengan gx min 1. Karena dia min 1 artinya fungsi g digeser ke kanan 1 satuan. Jadi pernyataan 4 sini benar ya, karena grafik fungsi g digeser 1 satuan ke kanan. Di sini kita peroleh 2 dan 4 benar, jawabannya tetap C. Diketahui bahwa input bilangan bulat A yang terletak pada interval antara 3 dan 7 menghasilkan D15. Pernyataan mana saja yang bernilai benar? Karena A terletak di antara 3 dan 7, A yang mungkin di sini itu 4, 5, 6. Jadi untuk A sama dengan 4, maka B-nya di sini 3, jadi B-nya 3. B bilangan bulat berarti kita jalannya ke sini. C sama dengan min 2 min 3 dikuadratkan dikurangi 10. Di sini dapat 25 kurangi 10, 15. Jadi D bisa kita hitung maks dari A kali B 12,15. Ini AB, ini C. Jadi sini hasilnya 15 karena 15 kan lebih besar. Dan untuk A sama dengan 5. Jadi kita pakai A5 di sini. B-nya di sini 7 per 2. Ini B 7 per 2. Karena bukan bilangan bulat, kita jalannya ke sini. Perhatikan bahwa 2B di sini kan 7. Jadi bisa kita hitung C sama dengan 7 ditambah 3A berarti kan 15 per 2. Hasilnya 11. Nilai D bisa kita cari maks dari AB 35 per 2,11. Sini yang lebih besar 35 per 2. Selanjutnya kita cek untuk A sama dengan 6. Ini B-nya 4, jadi B4. B bilangan bulat kita jalannya ke sini. Jadi C ini min 2 dikurangi 4
kuadratkan kurangi 10, 26. Jadi D bisa kita hitung, max AB kan 24, C nya 26. Ini akan sama dengan 26. Perhatikan bahwa A yang memenuhi, D sama dengan 15, ini kan cuma bagian ini saja ya, yang A sama dengan 4. Jadi kita cek pernyataannya, terdapat dua nilai A yang memenuhi. Ini salah, karena cuma ada 1. Dan nilai B yang memenuhi adalah 4. Untuk A 4, sini B-nya kan 3. Jadi ini salah. Dan pernyataan 3, kita cek jawaban dulu ya, setelah ngecek dua pernyataan. 1 salah, 2 salah, berarti ini nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, masih mungkin, nggak mungkin. Karena cuma ada 1 saja, kita pilih jawabannya D. Selanjutnya kita cek pernyataan 3. Nilai A plus B yang memenuhi adalah 11. Jadi kita fokus ke yang ini ya. A plus B, sini 4 tambah 3, 7. Pernyataan 3 salah. Untuk pernyataan 4, sini A kali B 12. 4 kali 3, 12. Jadi sesuai. Pernyataan 4 benar. Jawabannya yang benar hanya 4 saja. Diketahui alas dan tinggi jejaran genjang ABCD adalah 4 cm. Daerah jejar genjang ABCD memiliki luas L1. Titik U dan V secara berturut-turut berada di garis AD dan BC. Sehingga UV sejajar AB dan CD. Luas jejaran genjang ABVU sini L2 dengan CV kurang dari sama dengan CV kurang dari sama dengan VB. Manakah hubungan antara P dan Q? Kita gambar dulu jejar genjangnya sini. Karena titik U terletak di ruas garis AD, misalkan aja di sini. Dan V terletak di BC, misalkan aja di sini. Ini U, ini V. Tinggi jejaran genjang 4, alasnya juga 4. Jadi L1 bisa kita hitung setengah kali alas 4 kali tinggi 4. Jadi hasilnya 2 kali 4, 8. Untuk menghitung L2, sini agak rumit sedikit. Perhatikan bahwa ada syarat CV kurang dari sama dengan VB. Ketika CV sama dengan VB di sini ya. Artinya kita dapatkan tingginya itu 2. Karena kan dia sama sisi, otomatis separuhnya. Dan karena UV di sini harus ke atas ya. Jadi supaya CV-nya kecil kan kita geser garis ini ke atas. Jadi tinggi terkecil dari L2 ABVU sini itu 2. Kemudian untuk tinggi terbesarnya itu 4, sama dengan jejar genjang ini ya. Jadi misal kita geser UV kan gini. Jadi tingginya akan semakin besar sampai dia tercapai tingginya itu 4. Makanya kita dapat persamaan tingginya 2 sampai 4. Dari sini kita tahu rumus L2 itu kan setengah kali alas kali T2. Jadi kita kalikan aja dengan setengah alas atau A per 2. Di sini kan 4 per 2. Jadi dikalikan aja dengan 2. Dapat 4. Ini setengah AT2 nanti jadi E2 L2 ya. Yang ini 8. Jadi 4 kurang dari sama dengan L2 kurang dari sama dengan 8. Untuk memunculkan L1 ketiga ruas ini kita bagi dengan L1. Kita dapat ini L2 per L1, ini kurang dari 8. Jadi ini dibagi L1, L1 nya kan 8. Jadi kita ganti aja 8.
ini juga 8. Dapat setengah, kurang dari sama dengan L2 per L1, kurang dari sama dengan 1. Dari sini kita peroleh, jadi L2 per L1 bisa setengah, atau P sama dengan G ya. Bisa juga dia lebih dari setengah, atau P lebih dari G. Karena ada dua kemungkinan, ini dan ini, kita pilih jawabannya yang D, tidak dapat ditentukan. Untuk semua XY anggota berikut ini didefinisikan operasi segitiga berikut ini. Manakah hubungan antara P dan Q? Kita hitung yang paling mudah dulu sini, 9 segitiga 9. Jadi ini hasilnya 9 kotak 9 dikurangi 9. 9 kotak 9 bisa kita hitung. Yang depan ini pakai baris, berarti yang ini. Dan yang kedua 9 juga kan, kita pakai kolom. Ketemunya di 17. Jadi ini hasilnya 17 kurangi 9, 8. Untuk A bisa kita cari pakai informasi ini ya. Jadi A segitiga 5 ini kan akan sama dengan A kotak 5 dikurangi A. Ini akan sama dengan A kotak 5. Jadi A di depan berarti baris, dan 5 di sini. Hasilnya akan 10. Jadi 10 min A. Dan untuk bentuk yang kedua, 1 segitiga A. Ini kan hasilnya 1 kotak A dikurangi 1. Untuk 1 kotak A bisa kita cari 1 di sini dan A di sini. Ketemunya di 3, jadi ini akan 3 min 1, hasilnya 2. Jadi A segitiga 5 akan sama dengan 1 segitiga A. Ini kan 10 min A dari perhitungan ini. Dan untuk 1 segitiga A kita peroleh hasilnya 2. Jadi A di sini 8. Karena ini kan 8 atau 8, otomatis kita dapatkan P sama dengan Q. Jadi jawabannya C, P sama dengan Q. Diketahui fungsi F dan G, inverse dari komposisi FOG adalah FOG inverse. Dengan FOG inverse 15 sama dengan O kuadrat. Manakah hubungan antara P dan Q? Karena P di sini O, kita cari O-nya. Dari FOG diinverskan 15 akan sama dengan O kuadrat. Di sini kita kenakan aja FOG kedua ruasnya. Kiri kenakan FOG, kanan juga kenakan FOG. Ini kan akan jadi 15, dan yang ini dapat FOG dari O kuadrat. Jadi ini akan sama dengan F G O kuadrat. G O kuadrat bisa kita hitung, ini kan O kuadrat min 2. Jadi ini sama dengan F O kuadrat min 2. Kita ganti X di sini dengan O kuadrat min 2. Jadi 4 dikali O kuadrat min 2 plus 7. 7-nya kita pindah, ini dapat 8, ini 4, O kuadrat min 2. Kedua ruas kita bagi dengan 4, dapat 2, sama dengan O kuadrat min 2, jadi O kuadrat sama dengan 4. Maka O akan sama dengan plus minus akar 4. Jadi sama dengan plus minus 2. Untuk O sama dengan 2, kita peroleh 2 sama dengan 2,
P sama dengan Q. Untuk U sama dengan min 2, kita peroleh min 2 kurang dari 2, jadi P kurang dari Q. Karena di sini ada dua kemungkinan, kita pilih jawabannya D, tidak dapat ditentukan. Diketahui sebuah segitiga ABC siku-siku di B. Berapa nilai dari sin 90 derajat dikurangi sudut C? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 1 di sini dipunyai luas segitiga ABC 120 cm persegi. Kita gambar dulu segitiganya. Karena dia siku-siku di C, dia kan kira-kira begini. Oh, ini harusnya C. Untuk pernyataan 1 dipunyai L, ini kan 120 cm persegi. Rumus luas segitiga, ini kan setengah kali alas, alasnya BC, kali tinggi, tingginya AB. Sama dengan 120 cm persegi. Karena BC dan AB tidak bisa kita tentukan dari persamaan ini, maka pernyataan 1 saja di sini tidak cukup. Selanjutnya kita cek pernyataan 2, panjang sisi AB 10. Jadi AB sini 10 cm. Karena BC di sini bisa berapapun ya, dari 1, 1,5, 2 dan seterusnya, intinya tidak bisa ditentukan. Maka pernyataan 2 saja di sini juga tidak cukup. Kita cek untuk kedua pernyataan. Jadi dipunyai luasnya itu 120 dan AB-nya 10. Jadi ini kan bisa kita cari luasnya L 120 cm persegi, rumusnya setengah kali AB kali BC. Karena kita punya nilai AB, bisa kita substitusi. Jadi setengah kali 10 kali BC 120. Jadi sebenarnya di sini karena kita bisa cari BC, otomatis sin dari ini tuh bisa kita cari. Jadi sampai sini saja sebenarnya sudah bisa cukup tanpa harus dihitung BC-nya ya. Tapi kalau misal kita hitung BC-nya bisa aja. Ini 5, jadi ini dibagi 5 24. Jadi di sini AB punya, BC punya, otomatis ini bisa dicari. Misalkan panjangnya di sini itu X. Nanti ini pasti bisa dihitung. Jadi kita pilih jawabannya di sini dua pernyataan cukup, tetapi satu saja tidak cukup. Jawabannya yang C. Barisan bilangan real A1, A2 dan seterusnya memenuhi bentuk berikut ini. Untuk setiap bilangan asli N dan K bukan 0. Misal diberikan A4 sama dengan min 4K, apakah K genap? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita ubah dulu, sini jadi AN plus 1, ini kan dapat AN plus 1 sama dengan K min 5AN. Karena kita juga punya ini, kita tulis saja A4 sama dengan min 4K. Perhatikan kedua pernyataan ini ya, ini kan yang melibatkan A3 dan A5. Jadi kita cari A3 sini. Ini kita ganti aja dengan 3N-nya. Dapat 5 A3 akan sama dengan K dikurangi A4. Jadi ini 5 A3 akan sama dengan 4 dikurangi min 4K. Jadi A3 sama dengan K. Kemudian untuk A5 kita pakai yang ini dengan mengganti N jadi 4. Dapat A5 sama dengan K min
4. Dapatkan K dikurangi 5 dikali min 4K. Ini kan dapat hasilnya 21K. Kita cek untuk pernyataan 1. A3 plus A5 genap. Jadi kita ganti aja A3 ini, A5 ini. Kita dapatkan hasilnya di sini K tambah 21K. Ini hasilnya kan 22K. Misal kita pilih K1. Ini K1. 22 itu kan genap. Kita pilih K2. 44 ya. Jadi kan genap. Jadi kesimpulannya di sini, jika kita punya A3 plus A5 genap, ini kan K-nya bisa ganjil, bisa genap. Jadi pertanyaan di sini bisa iya, bisa tidak. Maka pernyataan 1 saja di sini tidak cukup. Selanjutnya kita cek untuk pernyataan 2. A3 dikali A5 genap. Di A3 di sini kan K, A5 sini 21K. Hasilnya di sini 21 kali K kuadrat. Agar hasilnya ini genap, karena kan disyaratkan pernyataan 2, A3 kali A5 genap, otomatis K kuadrat ini harus genap. Jadi kalau K kuadrat genap, K pasti genap. Jadi di sini K itu nggak mungkin ganjil ya, karena kan harus genap. Jadi jika kita punya pernyataan 2, pertanyaan apakah K genap, di sini jawabannya iya. Jadi pernyataan 2 sini cukup. Kita pilih jawabannya 2 cukup, 1 tidak cukup, yang B.